Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya di Belajar Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang jenis segitiga. Oh ya, bagaimana kabarnya? Semoga baik saja ya. Untuk sebelum kita melanjutkan materinya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengerti apa itu uh, uh, agar kalian mengerti penggunaan rumus segitiga siku-siku itu bisa menentukan jenis segitiga, yaitu misalkan kita ketahui tiga sisinya, apa itu segitiga tumpul, segitiga lancip, atau segitiga siku-siku, hanya dari hanya dari sisi-sisinya, tidak usah menggambarnya. Kita bisa tahu jenis segitiganya. Oke, itu yang akan kalian dapat kalau kita belajar hari ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan membahas materi minggu kemarin. Ada 3 soal. Yang nomor 2 itu kalau tidak salah persis seperti contoh. Jadi tetap saya akan bahas. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas nomor 1. Tentukan jarak antara dua titik. Kemarin jarak itu berarti misalkan ini titik A, titik B, saya kasih nama aja ya. Misalkan jarak AB sama dengan akar, rumusnya kemarin apa? X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini X1, Y1, X2, Y2. Belakang Y2 itu ya. Langsung saja berarti X2-nya 13. X1-nya 10 kuadrat dikurangi Y2-nya 20, Y1-nya 13 dikurangi 10 itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 9, ini 16. Berarti akar dari 25. Akar dari 25 itu berapa? Kalian tidak usah menyederhanakan ya. Saya lihat beberapa jawaban minggu kemarin itu sederhanakan, itu tidak perlu. Jadi kalau misalkan akar 25 itu tidak bisa dicari, ya nggak usah ditulis. Karena saya belum mengajarkan penyederhanaan akar. Menyederhanakan akar itu akan saya ajari waktu kelas 9. Jadi saya nggak menuntut kalian untuk menyederhanakan akar. Kalau misalkan tidak bisa diakar, ya nggak usah ditulis. Kan saya sudah bilang di video kemarin. Oke, jadi akar 25 itu berapa? Berapa kali berapa sama dengan 25? Akar 25 itu adalah 5. Ini nomor 1. Kita beranjak soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sama persis dengan contoh yang saya beri kemarin ya. Tetapi tetap saya bahas. Saya gambar dulu, ada ini orang, ini wasit, di sini pemainnya tingginya 5 kaki, ini 12, ini jaraknya 24, gini ya. Nah, berarti kalau sini 5, semua ini sini sampai sini itu 12, berarti sini berapa? 12 dikurangi 5, berapa? 7. Ini 7, sini 24. Berarti kita mencari sisi miringnya. Kita mencari C berarti. Berarti kalau cari C, ini misalkan A ini B, berarti A kuadrat 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Gitu ya. 7 kuadrat itu berapa? 49. Kalau 24 kuadrat itu adalah 576 ya. 576 ditambah 49, 625. Berarti hasilnya adalah 25.
jelaskan apa dapatkah wasit mendengar suara atlet? Jawabannya dapat, gitu ya. Ada kesimpulannya. Wasit dapat mendengar suara atlet karena jarak wasit dari atlet itu adalah 25 feet. Sedangkan jarak maksimum wasit tidak bisa mendengar, untuk bisa mendengar itu 30 feet atau 30 kaki. Jadi wasit masih bisa mendengar atlet. Itu ya. Untuk penjelasan lebih panjangnya kalian bisa lihat di contoh soal. Kalian kalau melihat videonya pasti bisa karena persis seperti contoh soal. Oke, sekarang nomor 3. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 seperti gambar ya. Untuk mencari sisa-sisa pesawat di laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan luas datarannya rata. Berapa luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam? Nah, kalau dilihat dari gambar, misalkan kita cari ininya, ini namanya apa? Cari-cari ya. Berarti sebelum kita mencari luas lingkaran, berarti kan ditanyakan luas lingkaran, tapi kita harus cari-cari dari kalau saya gambar, ini cari-carinya lingkaran kan. Cari-cari lingkaran di sini dia mewakili apa? Misalkan ini A, berarti cari-cari ini misalkan saya tulis B. Ya. Berarti kalau kita mencari B sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, A kuadrat kan berarti 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. 25 itu 625. 20 itu 400. Kalau dikurangi itu 225. 225 itu berapa? 15 ya. Nah, jadi ini belum selesai ya. Jadi jari-jarinya adalah 15. Kalau jarinya 15, misalkan kita mau mencari luas daerahnya, karena daerahnya bentuknya lingkaran, rumusnya PR kuadrat. Kita pakai P-nya 3,14, R-nya 15 kuadrat. Jadi 3,14 dikali 225. Hasilnya adalah 706,5 meter persegi. Berarti ini daerah yang bisa dicari. Oh, saya nggak perhatikan, mohon maaf. Ini agak nggak kelihatan ya. Saya tuliskan rumusnya di bawahnya. Luas adalah P R kuadrat, terus B-nya 3,14 dikali 15 kuadrat. Ya, itu yang ketutupan wajah saya yang menolak, yang harus kelihatan. Gak harus ya sebenarnya. Oke, kalian bisa komen nanti kalau melihat video ini apakah wajah saya harus kelihatan di setiap video. Apa cukup suara saya saja. Oke, kita lanjut. Komen di ini ya, di komentar seperti biasa yang harus diisi itu. Oke, pembelajaran kita setelah kalau ada yang masih bingung dengan pertanyaan, ada pertanyaan tentang ini, silahkan ditanyakan. Oke, kita akan masuk materi baru, yaitu namanya menentukan jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu yang kita ketahui ada segitiga lancip, tumpul, sama segitiga siku-siku. Nah, di sini saya akan memberi ada materi ini. Kalian bisa lihat di sini. Yang nomor 1 ini
Ini namanya segitiganya adalah segitiga lancip. Lancipnya di C ya. Lancipnya di C. Jadi segitiga itu lancipnya di mana gitu. Misalkan kita ngomong bisa jadi B ini tumpul, tapi berarti tumpulnya di B. Dia segitiga lancip di C. Yang nomor ini dia segitiga tumpul, tapi di C juga. Oke, gitu ya. Maksudnya gimana itu Pak? Gitu. Oke, saya kan beri contoh. Misalkan kita ada 3, kan segitiga itu punya 3 sisi. Misalkan di soal diketahui 3 sisi segitiga, misalkan 6, 7, 8. Nah, ini jenisnya apa jenisnya segitiganya? Jenis Nah, misalkan ditanyakan jenis segitiga apa jika mempunyai sisi-sisi sebagai berikut, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Jenis segitiganya ini segitiga apa gitu ya. Cara menentukannya, kita tandai dulu. Seperti kita mengerjakan segitiga siku-siku, kita harus tahu ABC-nya. C itu ingat selalu adalah sisi yang terpanjang. Ini C, kita tentukan C-nya dulu karena dia sisi terpanjang. Lalu kita tentukan yang lainnya. Tadi AB boleh terbalik ya. Ini A, ini B. Terserah, atau depannya B, belakangnya A. Yang penting C adalah sisi yang paling panjang, itu yang harus kalian ingat. Rumusnya adalah misalkan C lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, berarti dia segitiga lancip. Lancipnya di C. Misalkan C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, itu tumpul, segitiga tumpul. Tumpulnya di C juga. Maksudnya, misalkan ini gambar ya. Gambar itu kan gambar segitiga. Kalau kita lihat C-nya, sudut C, karena sudut kita berpatokan pada sudut C, segitiga ini adalah segitiga lancip. Karena sudutnya kurang dari 90 derajat, itu segitiga lancip. Yang sudutnya lebih dari 90 derajat itu namanya segitiga tumpul. Itu ya. Kita tentukan segitiga ini lancip atau tumpul di C tentunya, bukan di yang di titik lain. Caranya seperti ini kita berarti kalau C-nya C kuadrat itu lebih besar, berarti dia segitiga tumpul. Kalau C-nya lebih kecil, segitiga lancip. Oke. Kita selidiki. Berarti misalkan C kuadrat berarti 8 kuadrat. Tandanya ini nggak usah diisi. Ini 6 kuadrat plus 7 kuadrat. Ini dikosongin dulu. Tandanya ada tandanya di sini seharusnya. Nah, ini kita kosongin dulu. 8 kuadrat itu 64. 6 kuadrat itu 36. 7 kuadrat itu 49. 64 ini berarti berapa? 85. 85 ini 64 itu lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, berarti 64 lebih kecil daripada 85. Berarti C kuadrat itu lebih kecil dari
A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia adalah segitiga lancip. Gitu ya, di C, lancipnya di C. Saya kasih contoh lagi. Misalkan 7, 3, 4. Ya, ini misalkan ini jenisnya segitiga apa? Itu ya. Segitiga apa gitu, misalkan. Berarti otomatis ini C, ini A, ini B. Ya kan? Kita tulis C di depan, berarti 7 kuadrat. Kita jangan isi dulu yang sini, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 49, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Oh ya, kalau masih bingung kuadrat, misalkan 3 kuadrat itu 6 Pak, gitu. Salah ya, bukan 3 kuadrat itu bukan 3 kali 2 atau kuadratnya, tapi 3 kuadrat itu artinya 3 kali 3. Banyak 2 kali 3 kali 3. Gitu ya. 49 di sini 9 tambah 16, 25. 49 lebih dari 25, berarti C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia segitiga tumpul. Nah, gitu aja ya. Gampang ya. Kalau C-nya lebih besar, berarti dia segitiga tumpul. Kalau C-nya lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Oke, saya terangkan dulu namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini, misalkan saya punya angka 3, 4, 5. Yang dinamakan triple Pythagoras itu adalah angka-angka kalau kita susun itu C-nya sama dengan, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, atau yang memenuhi teorema Pythagoras. Namanya triple Pythagoras. Jadi angka-angka yang memenuhi teorema Pythagoras itu namanya triple Pythagoras. Dan triple Pythagoras, jika ada triple Pythagoras, otomatis dia adalah membentuk segitiga siku-siku. Pasti itu ya. Oke. Kita tentukan dulu C-nya, kita buktikan ini triple Pythagoras ini apakah memenuhi rumus Pythagoras. Ini C, ini A, ini B misalkan. Rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita cari tahu apakah sama dengan. Nah, C kuadrat itu 5, berarti 5 kuadrat. Kita jangan kasih tanda kayak tadi ngerjakannya ya. Terus A-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini 25, ini berapa? 16, ini 9. 25 ditambah 25. Oh, sama dengan, berarti benar. Kalau dia pakai sama dengan itu artinya kanan dan kiri sama nilainya, dia adalah triple Pythagoras atau bentuknya segitiga itu adalah segitiga siku. Bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke. Sekian pembelajaran dari saya. Saya akan membuka Google Meet nanti. Jadi kalian kalau ingin bertanya langsung, bingung itu karena beberapa siswa yang ingin kita bertatap muka atau kesulitan dan kalian punya kuota, tentunya silahkan nanti saya akan beri alamatnya di pembelajaran awal. Jadi kalian kalau ingin bergabung atau bertanya langsung kepada saya bisa menjawabnya secara langsung melalui Google Meet. Oke? Begitu saja. Kalau tidak mau dengan Google Meet, ada kendala kuota dan lain-lain, bisa menggunakan chat seperti biasanya ya. Oke, begitu saja dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga ibadah, tetap sholat yang rajin, jaga kesehatan, lagi jangan lupa.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.